Rasul manusia itu terdiri dari 7 lapisan, yaitu raga, pikir, akal, rasa, nafsu, dan fitrah. Sementara rasul malaikat itu hanya terdiri dari roh. Kamu tahu nggak signifikansi perbedaan ini dalam hubungannya dengan pertanyaan kamu itu? Mengenai tips jika susah memahami atau melaksanakan ilmu kebenaran. Kalau boleh tebak ya Bu, hal ini berarti setiap ajaran yang lewat Rasul manusia, entah itu dari mulut ke mulut, lewat tulisan di kertas atau internet, atau bahkan lewat media audio visual, di dalam petunjuknya pasti juga terkandung pengaruh nafsu, minimal 10%. Dapat dari mana angka ini? Saya bisa mengambil kesimpulan ini karena sudah pernah disebutkan sebelumnya, bahwa nilai keikhlasan manusia itu maksimal 9, alias 90% fitrah. Hal ini kan berarti apapun itu yang keluar dari mulut manusia, dan apapun itu tindakannya, pengaruh fitrahnya maksimal 90%. 10% sisanya udah pasti nafsu. Betul sekali. Sebaliknya, petunjuk dari malaikat itu karena berupa roh murni, 100% bebas dari pengaruh nafsu. Iya, Bu. Tetapi, angka tersebut sebenarnya angka optimis, angka maksimal, setelah manusia udah punya malaikat muqarrabin lumah dan syariat. Kalau belum punya atau bahkan dengan punya yasin dan nurani, maksimal fitrahnya cuma 65%. Maksimal ya, bukan rata-rata. Oh iya. Kalau rata-rata berarti asumsinya lebih rendah dari angka segitu ya, Bu? Iya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa tips konkretnya mengetahui kenyataan pahit ini? Oleh karena itulah, apapun ajarannya, semulia apapun kedengarannya, siapapun itu yang menjadi lewatannya, jangan pernah ditelan bulat-bulat tanpa dikunyah terlebih dahulu. Kita harus selalu berusaha meluruskan info tersebut dari pengaruh nafsu yang persentasenya bisa bermacam-macam. Bagaimana meluruskannya? Harus iradat bersih lah. Nanti akan dibantu malaikat muqarrabin. Iya, Bu. Kita harus asumsikan bahwa pasti ada pengaruh nafsu yang perlu kita bersihkan dulu. Dan solusinya bukanlah sekedar mencari penjelasan yang lebih lengkap, melainkan bagaimana hati ini bisa lebih bersih, sehingga malaikat muqarrabin berkenan membantu dan membimbing. Betul. Saya sebenarnya udah beberapa kali menjelaskan hal ini lewat kolom komentar, Bu. Tetapi entahlah berapa banyak pemirsa yang bisa paham betapa besar signifikansi kenyataan ini. Begitulah. Makanya sekarang kita bahas kan? Iya, Bu. Terus apa lagi? Kedua adalah perkara rumus status yang kamu jelaskan sebelumnya. Rumus apa, Bu? Rumus baru kodrat irodat. Oh, yang ini, Bu. Betul. Status di situ tolong diganti dengan wujud ajaran, baik yang keluar dari mulut tertulis di media tertentu, maupun yang berupa teladan tindakan yang terlihat mata atau terdengar telinga. Oke. Kenapa memangnya dengan rumus ini, Bu? Melihat rumus ini, memahami rumus ini, seharusnya kita semua sadar bahwa semua ajaran yang bentuknya bermacam-macam tersebut jangan pernah langsung di copy-paste. Jangan langsung ditiru begitu aja tanpa mempertimbangkan kodrat internal, kodrat eksternal, dan irodat manusia yang berbeda-beda. Iya, Bu. Semua ajaran tersebut ketika sampai di mata atau telinga kita, baik dari mulut ke mulut maupun melalui media tertentu berupa tulisan atau video, semuanya merupakan hasil kombinasi dan perkalian antara irodat, kodrat internal, dan kodrat eksternal manusia tersebut ya, yang angka-angkanya pasti beda dengan diri kita. Makanya jangan langsung di copy paste, jangan langsung ditelan bulat-bulat tanpa dikunyah terlebih dahulu. Tepat sekali.
Contoh konkretnya dalam agama Islam perkara sunnah Rasul kan, Bu? Betul. Udah ngerti ya kamu? Udah, Bu. Singkatnya, kalau mau mencontoh ucapan atau tindakan orang lain, terutama sesama manusia yang kita teladani, terutama berasal dari zaman yang berbeda, harus disesuaikan dulu dengan kodrat internal, kodrat eksternal, dan irodat kita di sini, sekarang. Tepat sekali. Dan bukan cuma perkara meneladani, bahkan untuk menilai tindakan tersebut pun juga harus sama. Harus mempertimbangkan rentang kodrat irodatnya, harus adil. Jadi, bukan cuma perkara sinar keluar dari hati, melainkan juga sinar masuk ke hati. Iya ya. Tanpa melaksanakan langkah ini, kita pasti mudah terombang-ambing pengaruh nafsu. Pasti. Iya, Bu, ngerti. Contoh lainnya adalah perkara mazhab di agama Islam. Mazhab. Oh iya, Bu. Meskipun agamanya sama, Rasul manusianya sama, masing-masing mazhab itu selalu diiringi argumentasi bahwa merekalah yang paling benar, sementara yang lain salah. Padahal berbagai macam poin perbedaan tersebut merupakan akibat rentang kodrat irodat yang memang berbeda-beda antara setiap individu manusia. Akibat perspektif yang berbeda dalam setiap langkah di kehidupan ini. Betul. Dan dicampur juga dengan pengaruh nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji di antara setiap individu manusia yang terlibat di dalamnya. Mulai dari pencetusnya, penulisnya, hingga pengikutnya, baik yang berwujud manusia maupun roh. Roh juga? Iyalah. Di balik setiap fanatis dan ekstremis itu pasti ada pengaruh roh yang sangat kuat di dalamnya. Makanya mereka cenderung gak takut mati, gak takut konsekuensi dalam kehidupan, karena memang yang memegang kendali di dalam hati dan tindakannya sudah mati. Singkatnya gitu. Begitu. Masuk akal sih, Bu. Contoh yang lain, perkara pahala dan dosa. Pahala dan dosa. Kenapa, Bu? Perkara imbalan dan ancaman ini dalam berbagai macam agama dan keyakinan, kalau kita gali, pada dasarnya kan berusaha mengajarkan manusia akan konsep bernama konsekuensi, bahwa setiap perbuatan yang dipilih manusia selalu memiliki efek baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Iya juga ya. Jadi pahala dan dosa ini aslinya perkara konsekuensi. Tetapi seiring dengan waktu berubah menjadi janji imbalan surga dan ancaman hukum neraka ya, Bu? Betul. Menurut kamu, kenapa bisa begini coba? Mungkinkah karena manusia itu sangat susah untuk paham akan konsekuensi perbuatannya meskipun sudah dijelaskan berulang kali? Misalnya, sang guru menjadi frustasi karena muridnya nggak ngerti-ngerti juga. Ketika diajarin perkara konsekuensi perbuatan mereka, selalu membantah, selalu berkelit, sehingga daripada pusing dan biar patuh muridnya, maka dibohongin aja, ditakut-takutin aja. Betul. Ibarat menjadi orang tua menghadapi anak yang bandel. Makanya konsep konsekuensi yang rumit disederhanakan menjadi janji surga atau siksa neraka. Tetapi ini baru perspektif jasmaninya. Oh, sisi rohaninya apa, Bu? Karena pengaruh nafsu yang di dalam diri manusia lah, apalagi. Nafsu ya. Contohnya gimana, Bu? Dari sisi guru misalnya, mereka sadar bahwa agar muridnya benar-benar paham akan konsekuensi, mereka perlu irodat yang sangat banyak atau butuh waktu yang sangat lama. Terus, karena malas atau bernafsu mencari pengikut sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat, maka mereka mengambil jalan pintas dan penjelasannya dipotong menjadi sekedar pahala dan dosa.
Iya juga ya. Dengan kata lain, penyederhanaan konsep konsekuensi menjadi pahala dan dosa ini dilakukan karena mereka lebih mementingkan kemuliaan di hadapan manusia, prestis, kuantitas pengikut, daripada kemuliaan di hadapan Allah, alias kemurnian niat, kualitas pengikut. Karena lebih fokus mengumpulkan 3K daripada memastikan dirinya sendiri mampu niat karena Allah semata. Iya, ini salah satu contoh dari ribuan penyebabnya yang saling terkait. Dan ini berlaku ke semua level ke atas, bahkan sampai level maha gurunya, keempat Muhammad, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Mereka dari dulu juga saling bersaing untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Oh iya, beliau berempat dulu suka berantem juga. Iya, karena sama-sama gagal memproses manusia hingga benar-benar diterima Yang Maha Esa, akhirnya yang dibandingkan adalah banyak-banyakan jumlah pengikut. Ya, kalau dari maha gurunya sendiri udah begini, wajar lah kalau kemudian bawahannya juga mengikuti. Begitulah. Kemudian masalah KKN Rasul manusia. Ini juga akibat kendali nafsu. KKN? Oh, maksud ibu perkara keturunan nabi atau rasul itu anggapannya otomatis masuk surga juga, nepotisme agama. Betul, semacam itu. Menurut kamu, mengapa bisa jadi seperti ini coba? Kalau boleh tebak-tebakan, mungkinkah karena gengsi dan menjaga nama baik? Soalnya kalau anak cucu saya kelakuannya jelek, kan nama saya juga jadi jelek, Bu. Makanya untuk menghindari hal ini, saya bilang aja bahwa anak cucu saya juga otomatis mulia juga. Pasti masuk surga juga. Jadi orang mau mengkritik aja gak bakal berani. Betul, itu salah satu contohnya, pinter. Roh-roh itu karena masih punya nafsu, memang masih sensitif terhadap nama baik mereka. Apalagi kalau dalam kehidupannya, ia merupakan manusia yang punya banyak pengikut. Apalagi kalau ajarannya dan nama baiknya terus digunakan turun-temurun untuk mencari pengikut di antara manusia yang hidup. Jika pencapaiannya dijadikan merek untuk mengumpulkan 3K oleh anak cucunya. Kan kalau namanya jelek, ajarannya jadi jelek juga. Kalau ajarannya dianggap jelek, 3K-nya akan berkurang, pengikutnya akan berkurang. Terus, kalau 3K-nya berkurang, bagaimana cara mereka beramal coba? Kalau pengikutnya berkurang, kapan mereka masuk surganya coba? Kapan mereka bisa diterima oleh Yang Maha Kuasa? Makanya, nama baik mereka dan anak keturunan mereka harus terus dijaga oleh roh-roh tersebut dengan berbagai macam cara, termasuk nepotisme ini, dan mengajarkan umatnya untuk saling menutup aib. Begitu rupanya. Ini contoh konkret betapa Rasul manusia itu pun rentan terhadap tipuan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Iya, Bu. Dan pada akhirnya, pengkultusan terhadap Rasul manusia pun menjadi semakin parah, sampai anak-anak dan keturunannya pun disembah oleh para pengikutnya. Seolah posisi Rasul itu menjadi lebih tinggi daripada Yang Maha Adil. Seolah Rasul dan keturunannya berhak menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, siapa yang diterima ibadahnya dan siapa yang ditolak, siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Betul. Itu juga merupakan contoh kesesatan akibat tidak mempertimbangkan rentang kodrat irodat manusia yang berbeda-beda. Ditambah pembiasan oleh nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji bagi semua pihak yang terlibat, baik penguasa maupun pengikutnya. Jadi semuanya berhubungan ya, Bu. Satu tindakan yang dipicu nafsu melahirkan tindakan nafsu yang lain, sampai akhirnya kusut semua. Sehingga apapun dilakukan kemudian hanya menambah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Betul sekali. Yang jelas,
Kalau Rasul Malaikat karena bentuknya roh, kelemahan-kelemahan ini nggak ada. Iya, Bu. 2 poin ini perkara pengaruh nafsu dan rentang kodrat irodat yang beragam. Kalau dihubungkan secara spesifik dengan tips menonton channel ayat tersirat, pemirsa harus sadar bahwa ilmu di channel ini dan di buku selalu disampaikan dalam bentuk rumus. Apa artinya? Artinya tindakan nyata rumus tersebut ketika dipraktekkan bisa berbeda-beda wujudnya. Di sini nggak mengajarkan angka konstan alias sekedar langkah-langkah standar sebagaimana dalam rata-rata ajaran kebaikan. Misalnya, harus melakukan A, B, C dengan asumsi tindakan tersebut selalu tepat dalam berbagai situasi dan kondisi. Mengapa seperti ini? Karena memang rentang kodrat irodat manusia berbeda-beda. Karena memang ujian kehidupan itu adalah soal esai, bukan pilihan ganda. Kalau mau mendapatkan nilai baik rumusnya, langkah-langkahnya, alasannya, argumentasinya, maupun hasil akhirnya, semuanya harus benar, harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itulah, kalau mau memaksimalkan manfaat dari belajar ilmu kebenaran, pemirsa dan pembaca harus membiasakan diri dengan kenyataan ini. Yang dihafalkan jangan jawaban pilihan gandanya A, B, C, D, melainkan rumusnya. Dan kalau mau benar-benar paham dan bisa praktek, rumus tersebut harus terus dicoba melalui latihan contoh soal. Dengan melihat orang lain dari berbagai macam latar belakang ketika menghadapi masalah serupa, sampai kita paham dari ujung ke pangkal. Dengan cara ini, ketika soal ujiannya berubah, akibat perbedaan kodrat irodat, kita nggak akan kebingungan. Iya, Bu. Ini merupakan perubahan pola pikir yang sangat sulit bagi sebagian orang, terutama mereka yang terbiasa ikut-ikutan dalam segala macam hal tanpa pemahaman yang cukup, alias kurang banget langkah sadarnya. Betul sekali. Terus apa lagi, Bu? Rasul manusia itu 7 lapisan, sedangkan Rasul malaikat cuma 1, yaitu roh. Hal ini juga punya signifikansi lain. Apa, Bu? Rasul manusia cenderung simpatik ketika pengikutnya berusaha tawar-menawar. Ah, iya, Bu. Sebagaimana yang udah kita bahas di kisah Rasul manusia ya. Iya. Atau bahasa kasarnya, Rasul manusia itu masih bisa dibohongi oleh nafsu umatnya. Iya sih, pastinya. Nah, untuk Rasul malaikat hal ini gak berlaku. Karena cuma berupa roh dan letaknya di dalam, malaikat muqarrabin itu lebih mirip dengan program komputer daripada manusia. Jadi gak ada tawar-menawar. Manusianya kalau enggan melakukan iradat bersih, akan langsung dipaksa oleh MM dengan berbagai macam cara. Ibarat bulldozer, apapun rintangannya akan dilindas langsung. Maksud Ibu kodrat internal atau kodrat eksternal manusianya langsung digoncang kalau manusianya nggak mau irodat dengan bersih ya? Betul. Apa artinya ini, Bu? Ya seperti yang bisa kamu lihat sekarang dalam proses kiamat ini. Banyak sekali kan sekarang kejadian-kejadian di dunia ini yang berada di luar perkiraan. Ini semua pekerjaan malaikat muqarrabin yang mengubah-ubah kodrat internal dan kodrat eksternal manusia. Ada yang dibikin bodoh, gak ketulungan sehingga menghukum dirinya sendiri. Ada yang dibuat buta, gak bisa melihat kenyataan di depan mata. Dan ada yang dibuat tidak berdaya, meskipun memahami semua permasalahannya. Ini semua kan tujuannya memaksa manusia menghasilkan iradat bersih. Iya sih.
Udah jadi meme, Bu, di internet perkara tahun 2020 ini sebagai kiamat yang sesungguhnya. Soalnya setiap hari ada aja berita baru yang gawat dari seluruh penjuru dunia. Begitulah. Yang perlu kita semua sadari adalah proses ini gak akan berhenti. Siapapun diri ini dan dimanapun kita berada, pasti akan kena giliran diproses, diambil kembali secara paksa hak-hak prerogatif Allah yang terlanjur kita pakai selama ini. Jadi, karena udah pasti begini, daripada rugi waktu, tenaga, materi, dan pikiran, mendingan segera berpegang pada ilmu kebenaran. Nggak bisa berkelit ya, Bu. Cepat atau lambat giliran kita akan tiba. Betul. Dalam proses ini, kita memang akan kehilangan banyak hal, betul. Kita akan merasa sakit baik jiwa maupun raga. Tetapi kita juga akan cepat disembuhkan oleh fitrah kita, dibantu dengan malaikat muqarrabin. Cepat disembuhkan? Iya, kalau hatinya udah bersih, kan alasan untuk mengujinya juga menghilang. Bakalan cepat sembuh manusianya. Secara fisik juga ya, Bu? Iya, manusianya dengan melalui berbagai macam cara akan disembuhkan secara fisik juga. Jika dalam kondisi sehat, dipastikan irodat bersihnya juga meningkat. Tetapi kalau sebaliknya ya jangan harap. Oke, Bu. Di zaman kebenaran ini, setiap kali nggak lulus, ujian yang sama akan langsung muncul di depan mata secara beruntun. Dan kalau kita nggak mau irodat bersih, ujung-ujungnya pasti sakit mental atau sakit fisik, kemudian mati. Atau lebih parah lagi, nggak kuat proses sehingga bunuh diri. Waduh, gawat banget, Bu. Iya, ini serius. Saya diperintahkan Jibril untuk menyampaikan hal ini sekarang. Tetapi yang nonton channel ini kan nggak seberapa banyak jumlahnya, Bu. Ya nggak nonton secara langsung akan dikasih tahu lewat roh-roh atau malaikat muqarrabinnya masing-masing dengan berbagai macam cara. Seperti yang kamu bilang tadi. Udah jadi meme kan tahun 2020 ini sebagai kiamat? Meskipun nggak secara detail paham dari ujung ke ujung, sejatinya setiap individu manusia kan sudah merasakan sendiri ada sesuatu yang berbeda sekarang, yang pada akhirnya mendorong mereka menghasilkan irodat bersih, atau kalau menolak ya akan ditarik ke alam fana. Wih, jadi ini semacam ultimatum ya, Bu? Betul. Oke, Bu. Kalau saya pikir-pikir, topik barusan ini sebenarnya juga menyinggung poin perbedaan Rasul manusia versus Rasul malaikat nomor 4 ya, Bu? Iya. Oke, Bu. Saya ngerti sampai sini. Selanjutnya apa?